Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Prototipe Pengisian Tandon Air secara Otomatis Menggunakan Panel Surya dan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno Nano. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian dari Muhammad Nurdiansah, Erik Lobet Sinurat, Muhammad Bahri, Imam Ahmad, Aldi Bagus Prasetyo tentang sistem kendali rotasi matahari panel surya berbasis Arduino Uno, dan penelitian Bahtiar Arasadi Bambang Supriyanto tentang aplikasi sensor ultrasonik untuk mendeteksi posisi jarak pada ruang penggunaan Arduino Uno. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk merancang alat pengisian tandon air otomatis menggunakan energi matahari dan sensor ultrasonik secara otomatis. Manfaat dari penelitian saya harapkan penelitian ini dapat mengatasi masalah pemborosan energi listrik dan menggantikan menjadi energi ramah lingkungan. Selain itu juga membantu dalam efektivitas dan efisiensi waktu dalam menggunakan pengisian. Dalam flowchart-nya dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Dari memulai, habis itu diinisialisasi menggunakan Arduino, masuk ke sensor HCSR04. Ini sensor ultrasonik deteksi ketinggian. Di sini setelah dideteksi ketinggiannya, maka akan dilaporkan ke LCD untuk menampilkan ketinggian. Jika jaraknya lebih dari 120 cm, maka pompa air ini Arduino Nano Nah, gangguan penanya dan mati iya. Ya, slide-nya munculkan lagi si Indonesia. Slide-nya Indonesia udah muncul. Share lagi. Bisa dengar suara Bapak? Indonesia. Oke.
Ya, mana suaranya? Herin saya. Cek suaranya dulu. Tes. Ya, Ada, Pak. ya, silakan lanjutkan. Tadi sampai di mana ulun, Pak? Putus tadi. Nah. Soalnya ulun tadi sudah selesai menjelaskan, Pak. Sudah Gin, kalau sudah menjelaskan. Silakan Pak Ruslan kalau mau duluan. Iya. Terima kasih Bapak. Ulun Khairunisa cek 1 2. Nggih, Pak. Mau lihat rancangannya yang slide nomor 4 itu, Bang? Ini rancangan mekanikalnya ya. Apa namanya? Ini kalau bisa nanti juga perlu ditambahkan apa namanya jaraknya dari tandon ke apa namanya ketinggian dari pipa dari water pump ke sini kan berapa gitu. Karena nanti juga akan mempengaruhi sensor. Karena di kondisi berbeda pasti nanti hasilnya juga akan berbeda. Namun ini ada objek yang diteliti lah, maksudnya objek aslinya ada nggak, Nisa? Objek secara langsungnya masih dalam percobaan, Pak. Tapi ada nggak? Nah itu di ukuran detailnya kayak diameter pipanya nantilah. Oke. Nah, ini nanti pengukurannya sampai ke estimasi berapa lama apa namanya pompa air nyala nggak sampai ini penuh? Ada nggak seperti itu nanti pengujiannya? Untuk pengujiannya ulun kalaunya sudah penuh baru mati, Pak. Ya, nah itu kan berapa lama pompa itu menyala, karena kan pasti akan mempengaruhi nih kapasitas pompanya, kan ada spesifikasi nih pompa air, kalau bisa dilengkapi juga karena itu pasti akan berpengaruh nanti bedanya si pompa air. Kan ada macam-macam ya jenis pompa airnya, kayak ada yang tipenya hisap, ada dorong, nah kan itu beda-beda. Kemudian wattnya juga berbeda-beda. Karena tadi kan kalau saya lihat tadi kan kamu untuk efektivitas ya kan, untuk penghematan energi. Nah berarti saya pikir kaitannya dengan apa spesifikasi objek yang akan kamu teliti ini itu berkaitan. Nah, jadi kan berapa lama si penampungan itu penuh, berapa lama pompanya akan menyala sampai situ. Kalau nanti pengujiannya, Inggih, Pak. nah itu jadi nanti mungkin itu juga perlu ditambahkan, termasuk diameter pipanya itu kan, karena kan akan beda hasilnya. Kalau nggak salah kan ada ukuran pipa setengah, seperempat, ya kan, yang masuk ke dalam sumur. Ini kalau saya lihat ini kan berarti jenis pompa airnya pompa air yang hisap sumur dalam, ya kan? Inggih. Nah itu mungkin nanti juga perlu didiskusikan ya. Ini terkait dengan spesifikasi apa namanya, ini nanti juga ditambahkan. Karena kalau saya lihat di lapangan sih belum ada lah. Jadi ini itu nanti pasti akan berbeda, ya kan, kondisinya. Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu. Jadi pasti akan berbeda-beda setiap jenis pompa dan jenis instalasi yang digunakan itu akan berpengaruh. Nah kemudian tadi saya kurang ini ya untuk apa namanya, ini tadi kan kamu menjelaskan ini adalah lanjutan dari penelitian sebelumnya. Nah yang terkait dengan ini yang mana itu? Yang Indonesia yang lebih mendekati gitu sama apa permasalahan yang kamu ungkapkan tadi. Untuk yang lebih mendekati itu 2021 deh. Lima putih gitu kok. 10 putih aja gitu kok. Ini kan kalau saya lihat di identifikasi masalah yang kamu utarakan di sini kan apa namanya sulitnya mengetahui ketinggian air pada tandon yang diakibatkan oleh habisnya air pada tandon dan tidak memungkinkannya
kita selalu mengawasi serta memantau mesin air saat dinyalakan. Penelitian yang lebih mendekati itu penelitian dari Muldi Yuhendra. Hasilnya apa? Hasil penelitiannya itu apa? Hasil penelitiannya itu tentang sistem otomatis air juga, Pak. Tentang panel surya, cuma masih menggunakan saklar apung. Kelemahannya apa kalau menggunakan saklar apung? Biasanya kalau Ulun lihat dari penelitiannya dan Ulun baca-baca, kelemahannya itu saklar apungnya itu kurang mendeteksi ketinggian, Pak. Akibat apa? Apakah bocor atau apa? Kebocoran di pelampungnya atau apa? Inggih, ada kebocoran di pelampung sama kadang ada apa? Kurangnya diperiksa, Pak. Kan Tingkat akurasinya. inggih, tingkat akurasinya lebih bagus yang pakai HCSR 04. Kan belum lagi nih, tahu dari mana kamu? Dari penelitian Hah? dari penelitian Bahar Asrasada. Itu dia menggunakan ini, tipe ini, Inggih, yang sama yang kamu gunakan. Inggih, pakai HCSR 04. Air sampai air terisi penuh karena ada pekerjaan lain tidak bisa. Jadi intinya kalau saya melihat yang identifikasi masalah kamu ini, ya kan, itu berarti masalahnya adalah untuk identifikasi kapan pompa air tadi harus menyala dan kapan pompa air tadi harus berhenti beroperasi, kan seperti itulah. Inggih. Nah, jadi kaitannya dengan objek yang sekarang kamu gunakan di alat ini, sekali lagi itu pasti akan berbeda hasilnya ya. Jadi menggunakan pipa diameter, jadi kamu harus bikin standarnya dulu. Jadi yang digunakan sesuaikan aja dengan objek yang sekarang saat ini kamu observasi. Jadi kan kapasitas standarnya berapa, diameter pipanya berapa, jenis pompa airnya apa, lah. Inggih, Pak. Nah, itu. Kemudian untuk panel surya sendiri, ini fungsinya untuk apa? Untuk memberi supply kemana? Untuk memberi suplai energi disimpan ke baterai, Pak. Ke baterai. Inggih. Kenapa menggunakan panel surya? Ulun niatnya untuk penelitian ini supaya lebih hemat energi. Soalnya energi yang kita gunakan sehari-hari itu bahan bakarnya fosil yang tidak bisa diperbaharui, sedangkan panel surya energi yang tidak pernah habis, Pak. Jadi panel surya ini juga digunakan oleh pompa air ini ya? Inggih. Oke, jadi ini bisa ditaruh di ladang-ladang yang mungkin jaraknya jauh dari pemukiman seperti itu ya. Inggih. Nah ini nanti diukur juga nggak berapa lama dia bisa beroperasi? Ada nggak nanti pengujiannya sampai ke situ? Berapa lama beroperasinya panel Ya suryanya, berapa Pak? lama? Iya betul. Karena kan kalau kita pengujian panel surya ini kan kita bicara rata-rata harian ya, berapa energi yang bisa dihasilkan oleh si panel surya. Banyak kalau saya lihat sih pengujiannya nanti ini. Jadi nanti saya berharap sih pengujiannya tidak hanya ini berfungsi seperti itu ya. Jadi ada tenaga surya terus bisa menyalakan pompa air, tapi juga nanti kita bisa mengestimasi kebutuhan energi berapa dengan spesifikasi yang jelas gitu ya, pompa airnya berapa yang digunakan, dia perlu daya listrik berapa gitu. Kemudian nanti juga ini kan terkait juga dengan baterai yang kita gunakan, berapa ampere nanti yang digunakan, kemudian tipenya apakah nanti tipe kering, tipe basah ya, karena itu nanti pasti akan berbeda ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih ini nanti banyak untuk pengujiannya. Jadi masing-masing ini si akinya sendiri ya, baterainya sendiri, kemudian nanti pompa airnya berapa lama dengan daya misalkan dapat listriknya berapa kilowatt misalkan ya, berapa lama dia bisa menyalakan pompa air. Nah jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat, maka semua spesifikasinya harus jelas ya. Saya kira sih itu.
Terima kasih, Pak. Usulan ya, masukan yang bisa saya berikan di proposal. Karena kalau saya lihat ini kompleks sekali ya untuk pengujiannya. Nah, kemudian untuk yang di laporan, ada nggak itu ditambahkan spesifikasi alatnya? Biasanya sih saya minta di ini, di lampiran. Jadi data sheet-nya ada, punya nggak? Tinggi, Pak. Ada. Tinggi. Nanti juga dilampirkan ya, karena kalau lihat di laporan saya ini cuma sampai daftar pustaka aja. Untuk lampirannya cuma harga alat, tapi data sheet-nya nggak ada. Nah, nanti ditambahkan ya. Data sheet itu biasanya gini, informasi teknis tentang alat yang dipakai. Ya, itu biasanya. Jadi kalau misalkan baterainya itu juga ada ya. Jadi semua spesifikasi biasanya itu ada data teknisnya. Nah, yang saya maksud di sini adalah data teknisnya. Itu nanti dimasukkan juga di lampiran. Kalau di sini kan kamu hanya menyertakan apa namanya jenis perangkat yang digunakan, estimasi harga dari alat tadi, nah, tapi belum ada lagi untuk data teknisnya. Nah, ini kan cuma Arduino Nano versi 3 Lito ATmega 328P, tapi untuk data spesifikasi teknisnya nggak ada. Ya, biasanya ada di apa namanya di situs resminya biasanya ada. Nah, saja. Jadi nanti juga perlu ditambahkan untuk spesifikasi teknisnya. Data sheet-nya istilah kita itu. Nanti kamu tambahkan juga di lampiran. Oke, mungkin dulu itu aja Pak Bar. Pak Hairullah. Oke, silakan Pak Bahar kalau ada masukan. Oke, baik. Pada intinya Pak Ruslan sudah mempertanyakan hal yang cukup detail ya. Nah, tinggal nanti begini. Jadi sebenarnya Pak Ruslan itu mau bilang begini. Ini alat-alat ini bisa melakukan apa saja. Jadi yang kita harapkan di alat ini fungsi-fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh alat ini. Nah, kan itu harus detail di dokumentasi. Itulah gunanya itu yang di bab 3 itu analisis kebutuhan. Ya, di analisis kebutuhan itu kan di situ ada mestinya jangan yang disebut kebutuhan fungsional itu bukan hanya sistem informasi ya. Jadi setiap alat yang kita bikin itu pasti ada fungsi-fungsi yang diharapkan ada pada alat itu. Nah, itu misalnya alat ini bisa ini, alat ini bisa digunakan untuk ini, alat ini bisa ini, alat ini bisa ini. Dan fungsi-fungsi itu ada di setiap di setiap blok-blok diagram itu, seperti yang dikatakan Pak Ruslan tadi. Ini kan blok kamu ini ada minimal ada 3 blok di sini ya. Pertama adalah blok power supply. Ya benar ya. Nah, ada di blok power supply itu ada baterai dengan panel surya. Nah, pertama yang dikatakan Pak Ruslan tadi spesifikasinya mesti harus jelas dulu. Panel suryanya yang speknya berapa, baik itu spesifikasi teknis maupun ukuran. Kan nanti akan mempengaruhi, ukuran panel surya itu akan mempengaruhi daya yang akan dia serap nanti, yang akan dia simpan. Mau walau bagaimanapun Anda kan membuat prototipe. Prototipe itu artinya barang jadi itu. Ya, bukan model, bukan konsep lagi, tapi barang jadi prototipe itu. Ya, masih jelas spesifikasi panel surya, spesifikasi baterai, lalu kemudian jadi nanti ada fungsi-fungsi, misalnya satu, sistem baterai dapat menyimpan daya sebesar berapa selama berapa saat. Nah, itu namanya fungsional kan. Di bab 3 itu analisis kebutuhan. Karena nanti di situ misalnya sistem baterai yang ada dapat menyimpan daya selama sekian atau sebesar sekian. Kan harus ada. Itu kan nanti akan diuji itu ya. Kan pompa itu bergerak tentu kalau daya yang tersedia pada baterai itu mencukupi kan? Betul? Tinggi, Pak. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan nanti berapa daya minimum yang harus tersimpan dalam baterai itu. Nah, inilah yang perlu dikaji itu. Sistem satu daya dapat menyimpan daya sebesar
sekian misalnya. Atau sistem catu daya dapat menyediakan daya sebesar sekian untuk menggerakkan pompa, untuk memfungsikan pompa. Itu satu fungsi kan itu ya. Oke. Oke. Nah, itu baru satu fungsi. Terus nanti fungsi itu harus diuji. Itu yang kaitannya dengan Pak Ruslan tanyakan tadi, bagaimana cara mengujinya, dan ini kelihatannya banyak pengujiannya. Memang betul ini akan banyak pengujiannya. Tergantung fungsi-fungsi yang Anda harapkan di alat ini. Jadi setiap fungsi-fungsi yang dianalisis pada analisis kebutuhan itu harus diuji, dan bagaimana mekanisme pengujiannya sudah harus ada dibuat rancangan pengujiannya. Saya lihat di sini instrumen pengujianmu hanya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau persepsi, yang mesti ada itu adalah rancangan percobaan, instrumen percobaan untuk menguji fungsi dari alat-alat ini. Setiap fungsi yang ada di alat-alat ini. Itu yang belum ada di proposalnya. Ya, instrumen penelitiannya itu. Beda instrumen penelitian untuk menguji persepsi orang, misalnya sistem informasi, dipakai orang, lalu bagaimana perasaannya, apakah ini sudah ini. Kalau alat tidak begitu instrumennya. Jadi instrumen eksperimen, instrumen pengujian yang harus kita buat untuk menguji setiap fungsi-fungsi yang diidentifikasi pada alat itu. Nah itu ya, jadi ada fungsi merekam nih, atau menyimpan daya kan ini ya. Tuh satu fungsi di situ nanti. Terus fungsi yang lain adalah fungsi untuk mengontrol tandon. Nah itu kan ada fungsi ya. Nanti apa saja yang harus dilakukan sistem itu di dalam mengontrol tandon itu tadi. Yang dikontrol itu apa saja sih? Ketinggiankah atau penuh tidaknya? Atau keduanya? Keduanya, Pak. Keduanya. Jadi mengontrol ketinggian ya, level ya. Oke. Nah, kalau itu nanti buat lagi di situ. Sistem ini dapat menyajikan informasi mengenai ketinggian air tandon. Ya kan? Nah, ketinggiannya itu di ketinggian mana saja? Ketinggian dari jarak tutup tandon dengan jarak airnya, Pak. Oh begitu, berarti Oke. terserah itu berapa ketinggiannya ya, artinya secara real time ya. Oke. Nah, kalau gitu nanti di analisis kebutuhannya Anda menyebutnya sistem dapat mendeteksi ketinggian air di dalam tandon secara real time. Nah, kan begitu kan analisis kebutuhannya ya. Tuh. Nah, nanti itu diuji lagi. Jadi, bagaimana instrumen pengujian untuk menguji, mengukur ketinggian air dalam tandon itu secara real time? Bagaimana bentuk instrumennya? Rancangan instrumennya itu dibuat lagi satu khusus instrumen untuk itu. Jadi sudah dua instrumen, sudah dua fungsi. Fungsi pengisian baterai, fungsi untuk mengontrol ketinggian air, ya. Lalu kemudian fungsi apa lagi? Menyetop, ya. Menyetop pengisian, menutup keran kan, ya. Oke. Nah, berarti analisis kebutuhannya adalah sistem dapat menutup memutuskan atau menutup keran secara otomatis berdasarkan bla bla bla. Itu sudah 3 itu fungsi. Itu nanti diukur lagi waktu di akhir risetnya. Bagaimana cara eksperimen mengukurnya? Siapkan instrumen pengukurannya. Seperti apa cara kita mengamati itu? Seperti apa kita menguji coba untuk mengamati itu? Sudah 3 tuh instrumen yang Anda harus siapkan. Terus itu habis itu fungsi-fungsi apa lagi? Apakah tadi menutup tandon itu sekaligus berfungsi untuk mematikan mesin? Apakah begitu maksudnya? Atau jangan-jangan nanti misalnya sudah penuh tandonnya, mesinnya masih hidup? Atau justru tandon itu terputus karena mesin mati? Kalau ketinggian air sudah hampir mengenai tutup, langsung dimatikan, Pak. Jadi mati secara otomatis mesinnya ya? Oke. Oh, kalau gitu begini sistemnya. Sistem dapat memutus aliran listrik pada kondisi ketinggian air tertentu pada tandon. Nah, kan begitu kan? Oke. Nah, itu satu fungsi lagi itu di analisis kebutuhan. Tuh. Jadi di analisis kebutuhan itu yang harus Anda tulis.
sistem yang kita bangun ini bisa apa secara detail, secara rinci, bukan hanya secara general. Jadi setiap blok-blok yang ada di dalam sistem yang Anda buat ini kan ada fungsi-fungsi yang diharapkan terjadi di situ. Nah, setiap fungsi-fungsi itulah yang ditulis di analisis kebutuhan itu. Supaya nanti kita tidak bingung sebenarnya ini apa yang mau diuji, apa yang mau dieksperimenkan nanti di akhir. Itu akan mengambang kalau Anda tidak mengidentifikasi secara detail di awal itu fungsi-fungsi apa saja yang diharapkan ada pada sistem atau alat yang kita bangun ini. Dengan mengkaji atau menulis fungsi-fungsi apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh alat ini, dengan mudah fungsi-fungsi itu nanti bisa diuji. Dan dengan mudah juga bisa mempersiapkan bagaimana bentuk instrumennya untuk menguji setiap fungsi-fungsi itu. Tuh. Nah, begitu tekniknya nanti. Oke, berarti sudah ada 3 fungsi ya. Fungsi pengisian satu daya, fungsi untuk mengontrol ketinggian air, fungsi untuk mematikan suplai air atau mematikan mesin. Ada lagi nggak fungsi-fungsi yang lain selain 3 itu? Tidak ada, Pak. Hanya 3 itu fungsi itu aja ya. Sekarang LCD-nya ditaruh di mana? Di luar, Pak. Di luar mana? Di tandon tempel di luarnya. Berarti kalau orang mau melihat harus naik dulu ke tandon gitu ya desainnya memang. Kalau tandonnya di atas, yang di atas rumah, Ya, diandaknya di bawah. Artinya display itu melekat pada tandonnya itu. Kalau tandonnya tidak memungkinkan untuk dilihat di bawah, Pak. Tapi kalau memungkinkan, ditempel di tandonnya. Oh, begitu. Oke, apa sih fungsinya sehingga harus ada display itu? Untuk mengetahui ketinggian, Pak. Oke, maksudnya untuk apa kita mengetahui ketinggiannya? Supaya mengetahui bahwa di dalam tandon airnya seberapa. Kan nanti akan otomatis itu. Kalau dia kurang diisi, atau ada kondisi tertentu itu dia harus mengisi. Pada kondisi bagaimana mesin itu harus mengisi lagi? Ditakutkannya, Pak, kalau misalkan mesinnya tidak bisa menyala atau baterainya rusak kan, jadi ketinggiannya masih bisa diukur, Pak. Maksudnya dalam kondisi normal tendon itu akan terisi lagi setelah pada ketinggian berapa? Tendon itu akan diisi kalau melebihi, misalnya tingginya sudah sisa sekilan atau 2 kilan. Berarti nanti ada settingan di situ ya? Tinggi, diukur sesuai tendonnya. Berarti itu juga fungsi. Itu juga fungsi itu. Nah, entah bagaimana algoritmanya nanti itu. Algoritma untuk memutus dan menyambung daya ke mesin. Karena pada prinsipnya pipa pengisian itu kan terbuka terus ya. Hanya saja mesin kuncinya di mesin ya. Kalau mesin hidup maka teraliri, kalau mesin mati maka tidak teraliri. Tapi tutup pipa yang mengisi ke tendon itu selalu terbuka setiap saat kan. Apa begitu desainnya? Desainnya itu sama kayak mesin saklar yang ketekan itu, Pak. Iya, betul. Berarti tidak ada tidak ada penutup ya pada ujung selang itu ya. Nah, oke. Kalau gitu, nah ini hati-hati model algoritmanya. Apakah algoritmanya nanti tersendiri, satu algoritma tersendiri untuk menjalankan mesin dan satu algoritma tersendiri untuk memutus mesin, atau apakah itu algoritmanya menggabung jadi satu? Jika kondisi begini-begini maka mesin hidup, jika kondisi-kondisi begini maka mesin mati. Nah, entahlah bagaimana. Yang jelasnya setiap fungsi-fungsi yang ada, misalnya tadi fungsi untuk mengontrol ketinggian air, fungsi untuk mematikan atau menghidupkan mesin. Nah, itu mesti harus ada algoritmanya. Jadi jangan membuat algoritma seperti yang ada sekarang, yang ada di halaman 16, yang flowchart itu. Itu algoritma apa? Anda hanya mengatakan flowchart. Flowchart apa? Mestinya flowchartnya itu berfungsi. Ya, flowchartnya berfungsi. Misalnya flowchart atau algoritma untuk mengontrol ketinggian. Kemudian flowchart untuk mematikan dan menghidupkan mesin.
Kan itu. Kan nanti ada algoritma kan di dalam sistem yang Anda bangun itu. Di dalam apa namanya, di dalam otaknya, dalam otak Arduino itu kan nanti Anda tancap algoritma kan di dalamnya ya. Ada program komputer kan? Tinggi. Nah, program komputer itu kan dibuat per fungsi. Yang kita sebut sebagai apa namanya? Apa itu? Istilahnya dalam bahasa pemrograman, jadi algoritma itu ya. Jadi semestinya flowchartnya jangan dibuat satu flowchart untuk menceritakan semuanya, akhirnya menjadi tidak jelas nih. Buat flowchart atau buat algoritma per fungsi. Fungsi-fungsi apa saja yang diharapkan Anda di dalam alat itu secara tersendiri dibuatkan algoritmanya. Terserah apakah mau flowchart, mau activity, mau apa, terserah. Tapi harus detail. Kan tidak mungkin orang mengcoding program menyatu jadi satu. Kan ada yang namanya prosedur, ada subprosedur. Algoritma itu berlaku per prosedur, bukan berlaku untuk secara keseluruhan apa namanya script program. Tidak kan begitu. Bagaimana teknik pemrograman seperti itu? Itu jadi jangan dibuat flowchartnya seperti ini. Saran saya dibuat per fungsi. Oleh karena itu di analisis kebutuhan mesti harus detail dulu. Fungsi-fungsi apa yang diharapkan tadi itu. Kemudian di alatnya tersendiri, di baterai itu, apakah ada kaitannya baterai itu yang di catu daya itu ya dengan sistem kontrol yang Anda buat, microcontroller? Dalam artian apakah nanti itu dikendalikan juga oleh microcontroller yang baterai itu? Misalnya pada kondisi tertentu maka nanti baterai itu sudah tidak terisi lagi, pada kondisi tertentu baterai itu akan mengisi lagi. Apakah ada konsep seperti itu? Ada Pak. Apakah akan berkaitan dengan mikrokontrolernya juga yang baterai itu, proses pengisian baterai itu? Apakah juga dikendalikan dari mikrokontroler? Tidak dikendalikan microcontroller, Pak. Tidak ada kaitannya. Menyediakan. Berarti algoritma yang Anda buat tidak terkait dengan pengisian daya berarti ya. Cuma fungsinya tetap harus diuji. Fungsi penyediaan daya kan nantinya itu ya, tetap harus diuji. Oke. Motor pump. Menurut Anda itu baterai itu bisa mengangkat mesin itu, mesin pompa air itu? Tanpa ada apa namanya? Tanpa ada alat tambahan? Menurut ulun bisa, Pak. Bisa ya, jadi baterai itu baterai yang bisa menyediakan 220 volt. Tinggi. Baterai yang Anda masuk itu aki saja? Pun? Yang Anda masuk sebagai baterai itu aki kah? Apa? Baterai yang bisa dicas tuh, Pak. Ya, dan tegangannya 220 volt. Aki itu. Kalau untuk water, hati-hati loh. Apakah ada aki 220 volt? Pak Ruslan, adakah aki 220 volt? Ampere biasanya. Kalau aki itu cuma 12 volt, 48 volt. Terus mesin pompanya itu bisakah digerakkan langsung dari aki tanpa ada alat tambahan di situ? Harus ada, kan AC Pak, beda Pak. DC AC kan harus ada converter. Ya. Jangan sampai kamu membayangkan sederhana itu langsung baterai langsung connect ke. Nah, kalau pompa air kan pompa AC, ini DC, harus ada inverter lah istilahnya. Ya, inverternya itu. Ada desain inverter itu. Mungkin belum sampai ke situ pemahamannya ini ya. Jadi sistem catu daya itu, desain sistem catu dayanya mesti jelas di situ juga. Kecuali ini pompanya pompa DC, pompa akuarium. Ya kah? Kayak Indonesia. Tinggi, Pak. Pompa DC. Pompa yang DC. 12 volt. Oh begitu. Tinggi. Bisa dia memompa air gitu dari yang DC itu. Hah? Pun?
Coba pikirkan lagi deh. Jadi gini Erinsa, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kan kamu belum jelas gitu loh, ini tandonnya berapa besar, ini juga nggak ada keterangan tipenya pompa AC, pompa DC nggak ada keterangan lagi. Makanya tadi kan saya minta kan ada tambahan di apa namanya di tabel teknis. Jadi saya memang nggak paham nih, kalau lihat gambar, kalau ini kan ya biasanya kan ini pompa AC ya kan. Nah, seperti itu, saya pikir ya ya udah ini pompa AC gitu loh. Kayak ini jadi lucu masa orang pakai pompa DC untuk air dalam sumur ketendon. Bener aja. Kalau akuarium mungkin. Nah, jadi Pikirkan ya, pikirkan. Jangan sampai yang kamu maksud itu ketika bereksperimen pakai pompa DC, tapi nanti kalau implementasinya dalam proses mana itu? Nah, coba nanti menjadi pikiran gitu ya. Pompa dorong. makanya saya juga mikir tadi Pak Bahar, kayaknya ada yang kurang ini ya. Ternyata itu tadi karena memang di sini nggak ada spesifikasinya jenis pompa yang digunakan, jenis baterainya. Ini juga baterainya kayak kalau dari segi gambar sih baterai lithium biasa, kan baterai apa? Baterai Pompa dorong aja, umumnya pompa AC, pakai pompa hisap. DC ya. Itu sih. Pompa akuarium jadi. Pikirkan nanti itu ya. Artinya yang logis masa orang. Adakah kejadian selamanya orang pakai pompa sumur, si tenon pakai pompa DC. Jangan asal kita buat saja, tetapi ini mesti harus dilihat realitasan. Mungkin bisa, tetapi mungkin 1 minggu baru penuh itu tenonnya itu. Kalau Anda pakai pompa DC itu. Oke, jadi saya kira itu aja secara teknisnya. Jadi intinya dari saya, di analisis kebutuhan itu identifikasi dengan jelas fungsi-fungsi apa yang diharapkan. Tadi sudah kita cerita, fungsi pengisian baterai. Jadi sistem ini bisa mengisi baterai dalam kapasitas sekian, atau sistem dapat menyediakan daya sebesar sekian. Nah itu ya. Kemudian mungkin juga yang perlu, ya itu satu set lah pengujiannya itu nanti dari mulai panel sampai ke baterai. Yang kedua, sistem diharapkan bisa mengontrol ketinggian air. Itu. Yang ketiga, sistem dapat memutus hubungan ke pompa dan menyambung hubungan ke pompa. Itu sudah 3 itu kebutuhan fungsional. Setiap kebutuhan fungsional itu perangkat-perangkatnya mesti harus detail spesifikasinya. Dan selanjutnya setiap kebutuhan fungsional itu dibuatkan instrumen penelitiannya di akhir. Seperti apa bentuk cara kita mengujinya dan seperti apa bentuk instrumennya. Jangan pertanyaan. Kalau nanti menguji apakah baterainya sudah berfungsi dengan baik, Anda tanya ke orang, waduh, kacau itu. Apakah sistem ini dapat mengontrol ketinggian air? Ya, tidak begitu cara menguji. Ini bukan persepsi, ini real eksperimen yang kita harus lakukan. Sehingga instrumennya adalah instrumen untuk eksperimen, bukan instrumen pertanyaan yang harus kita pakai di situ. Itu gambarannya, masukan-masukan untuk Anda. Selanjutnya nanti silakan nanti dibaca saran-saran itu di catatan yang ada. Paling tidak ini memberikan gambaran bahwa nanti seperti itu ternyata kita gunakan di proposal itu. Oke, saya kira seperti itu Pak Hairullah. Oke, Pak, terima kasih kepada Pak Bahar dan Pak Ruslan atas masukannya. Semoga kepada Ananda Indonesia bisa menyerap apa yang disampaikan dari prototipe pengisian tandon. Kira-kira ada pertanyaan kepada Ananda Indonesia? Tidak ada Pak. Sudah cukup. Enggak cukup. Oke, kalau sudah mungkin itu aja. Silakan. Kalau merasa keberatan, saya melihat ini sepintas ini mungkin nanti akan kamu mengalami kendala terutama di catu daya itu. Iya. Kemampuan nantinya. Inverter di situ itu. Iya. Berapa itu bisa nanti disuplai dari panel surya? Kemampuan panel suryanya. Kalau nanti misalnya mengalami kendala, lebih bagus carilah objek-objek yang lain yang tetap mengontrol air. Mungkin tidak pada level AC kan, ya, bukan pada catu daya AC. Bisa saja seperti itu kalau Anda ingin. Tinggal dicari kasusnya kasus apa. Gitu.
Kalau kesulitan, tapi kalau mau tetap lanjutkan, silakan lanjutkan. Tapi kerja keras itu di satu dayanya itu, desain satu dayanya. Oke, Pak. Ya, Ya, itu kira itu, silakan. iya. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin silakan kepada Nanda Hirunisa tutup sidang proposalnya. Terima kasih Pak atas saran-sarannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live kepada Hirunisa. Ya. Bagus ini konsepnya Bang, sangat bagus konsepnya ini. Pada Oke, Hirunisa saya ada Pak? live juga sudah ditutup kan? Sudah ya? Ada Pak? Saya sudah selesai sampai di sini. Silakan.